Bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiaum. Kembali kita mengadakan ini dia untuk malam ini. Maksudnya adalah untuk saya ulangi, hari ini kita kembali mengadakan webinar untuk mengisi waktu kita di kala tinggal di rumah selama adanya wabah ini. Hari ini kebetulan saya sangat berterima kasih kepada Mang Amsi yang telah bersedia untuk memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai saham syariah. Untuk itu, pertama-tama saya ingin sampaikan agenda pertemuan pada malam ini. Pertama adalah pembukaan dan pengantar oleh saya sendiri. Kedua, akan disampaikan juga presentasi menilik potensi saham syariah dijabarkan oleh Mang Amsi sesuai dengan jadwal kita. Akan tetapi sebelum Mang Amsi membawakan presentasinya, perkenankan saya memberikan sedikit pengantar. Ibu-ibu dan bapak sekalian, untuk diketahui adalah saham syariah adalah saham yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak atas suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk sama-sama kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Muslim dan banyak dari mereka ingin bertransaksi secara tidak keluar dari syariah Islam. Di Indonesia sendiri banyak dimiliki saham yang telah memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang diberi nama Jakarta Islamic Index yang dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama pada waktu itu dengan PT Dana Reksa Investment Management. Jakarta Islamic Index ini diterbitkan dengan maksud untuk digunakan sebagai tolak ukur yang mana untuk mengukur kinerja investor yang telah berinvestasi pada saham yang berbasis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut catatan DKPP, kebetulan saya browsing tadi siang, pada saat ini ada 433 saham yang terdaftar sebagai saham syariah. Dengan banyaknya saham syariah ini, saya kira cukup memberi kesempatan dan peluang kepada kita semua, terutama investor retail, untuk bisa memilih dari 433 saham itu. Selanjutnya, saya ingin juga memperkenalkan siapa sebenarnya Mang Amsi. Mang Amsi adalah guru madrasah dari hutan belantara katanya, yang jadi investor saham syariah yang terkenal. Mang Amsi lahir pada penghujung September 1982, jadi beliau masih sangat muda sekali, masih berusia 38 tahun ya, di sebuah kampung kecil di Tenggara Cianjur. Riwayat pendidikan mulai dari sekolah dasar, ditempuh dalam 4 tahun, wah luar biasa, yang lain 6 tahun, beliau 4 tahun. Ya. Kemudian dilanjutkan ke jenjang pendidikan di Al-Karomah, sekarang Al-Sidikin Cibeber selama 3 tahun. Dan di MAN Cianjur mulai tahun 1995 sampai 98. Tahun 1999, Mang Amsi mengikuti pendidikan Bahasa Arab IKIP Bandung. Lulus pada tahun 2004 dengan skripsi yang luar biasa bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat ditularkan kepada kita, dapat diberi pencerahan mengenai skripsi beliau ini, yaitu konsep dosa dalam Al-Quran.
melalui pendekatan semantik. Lalu, Mang Hafsi bekerja sebagai pegawai negeri di Kementerian Agama sebagai guru bahasa Arab mulai Juli 2005 hingga saat ini. Tercatat sebagai tenaga pengajar di Tanggeng, Cianjur, ya. Pada tanggal 11 September 2015 lulus ujian promosi magister dan berhak menyandang gelar magister agama dalam pendidikan. Mang Hafsi memiliki seorang istri dan yang 4 kebetulan bukan istri, akan tapi 2 putri dan 2 putra, ya. Kegiatan saat ini, Mang Hafsi mengajar di Cianjur sebagai guru bahasa Arab. Kedua adalah instruktur Fahmil Quran intensif di Cianjur dari tahun 2007 sampai sekarang. Lalu fundraiser Rehab Majelis Info, ya, bagi para peserta yang ingin memberikan kontribusinya pada Rehab Majelis di Cianjur ini. Mang Hafsi kebetulan juga nampaknya membuka Telegram group atau grup yang mempersilahkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk bisa memberikan kontribusinya atau donasinya kepada rehab masjid-masjid yang ada di Cianjur. Lalu, Mang Hafsi founder juga dari FB, Beasiswa LPDP 2013, mulai tahun 2013 sampai sekarang. Beliau beliau sangat terkenal juga di pasar modal Indonesia, terutama bagi mereka-mereka yang trading di saham syariah. Untuk mengetahui lebih banyak tentang saham syariah yang dari beliau, maka dipersilahkan para anggota atau para peserta rapat ini. Maaf, karena setiap hari rapat online dengan kantor selalu rapat, ya. Maaf, bagi para peserta webinar ini bisa membuka Syariah Sahamkom yang dibangun mulai tahun 2015. Lalu beliau juga merupakan tim kesekjenan eksternal Mata Garuda, Ikatan Alumni Penerima Beasiswa LPDP, Kementerian Keuangan, mulai tahun 2016-2018. Lalu beliau anggota kaderisasi Cendekiawan Muda ISMI Orda Cianjur mulai tahun 2016. Lalu ketua bidang pemberdayaan kesejahteraan ekonomi dari DPD Koperasi Komunitas agak tertutup, Ekonomi dan Koperasi DPD Komunitas Aset Cianjur mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang. Untuk diketahui juga, beliau ini juga punya grup komunitas, ya, komunitas saham syariah yang dinamakan oleh beliau dengan grup IDX 6000. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi untuk memperkenalkan beliau, karena siapa yang tidak kenal sebenarnya Mang Hafsi ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Mang Hafsi untuk mengambil alih presentasi ini dan stop share dan share screen akan saya alihkan kepada Mang Hafsi. Kepada Mang Hafsi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Eyang, guru saya, mentor saya, dan teladan bagi saya juga. Kalau yang lain di mute gimana, Yang? Dari saya bisa nggak? Nggak bisa, saya yang kontrol. Sedang saya mute semua. Oke, siap.
pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang Surat Manduraman, kemudian juga dari teman-teman dari J Club ya. Kebetulan saya juga sejak dulu selalu mengikuti perkembangan di J Club. Dulu junior trader namanya. Teman-teman, ini adalah komunitas, kalau saya bilang komunitas saham paling tua yang saya kenal, maksudnya yang saya kenal ya, karena ini sudah ada sejak tahun berapa, yang 2004 ya, dan saya gabung 2007 waktu itu. Tema kita malam ini memang sudah jauh-jauh hari sudah dikemukakan. Temanya tentang menilik potensi saham syariah. Nah, saya kan suka dengan singkatan ya, nama juga disingkat, jadi kita singkat biar lebih mudah dikenal. Temanya Ilham Syah gitu, menilik potensi saham syariah gitu. Kemudian yang mengadakan acaranya PIPMI J Club ya, dari yang diasuh oleh yang udah lama sekali, udah hampir 16 tahun lebih ya. Kemarin juga kita mau ada gathering untuk ulang tahun atau miladnya J Club, tapi sehubungan dengan adanya wabah pandemik jadi dipending, dan sekarang mungkin kita lebih banyak online. Jadi sebenarnya gini aja teman-teman, santai aja, karena saya juga sebenarnya tegang ini sebenarnya, karena kalau komunitas J Club sebenarnya saya berbicara itu sebagai muridnya Eyang Ratman. Makanya saya mengenalkan di sini Asep Muhammad Saiful Islam, Mang Amsi, muridnya Eyang Ratman. Jadi karena kita anggaplah dari J Club untuk J Club gitu. Saya alumni dan saya terus belajar di J Club, mau sharing sesuatu juga ke teman-teman di klub juga. Terima kasih juga dari komunitas lain yang sudah hadir di malam ini. Mohon maaf tadi agak telat sampai saya susah masuk, karena terima kasih atas antusiasmenya. Saya juga tidak menyangka serame ini begitu, meskipun memang tema online learning sekarang jadi salah satu hal yang dicari oleh banyak orang gitu ya. Jadi tadi saya kaget yang mengenalkan saya itu sebenarnya saya ngambil dari mana? Saya baru itu kayaknya ngambil dari blog pribadi gitu, makanya masih datanya masih banyak yang lama gitu, seperti tentang LPDP dan ini, tapi nggak masalah. Tapi saya jadi lebih malu di situ, karena basic saya bukan di ekonomi, basic saya bukan di pasar modal gitu, tapi saya sehari-hari ngajar biasa, ngajar bahasa Arab, ngajar Al-Quran, dan kebetulan mohon maaf barusan juga saya lupa bahwa malam Senin itu ada jadwal ngajar santri ya, jadi mohon maaf kalau agak lambat gitu. Tapi saya sudah siapkan materinya sejak kemarin pas yang bilang ke saya untuk ngisi di J Club. Bagi saya sih ya tadi bingung, tapi juga karena ini titah seorang guru saya harus turut gitu, jadi nanti mohon maaf kalau harus banyak yang dikoreksi gitu ya yang. Jadi perkenalannya saya nggak akan lama karena tadi udah dikenalkan oleh yang mungkin, dan itu sangat detail sekali. Saya langsung ke materi saja mungkin. Ini mungkin tadinya sih pas kalau tidak dikenalkan kenalannya ini gitu yang, tapi karena sudah dikenalkan kita skip aja. Dan mohon maaf. Nah ini kalau bagi saya dan syariah saham. Jadi sehari-hari saya guru bahasa Arab, saya member J Club sejak tahun 2007, dan kebetulan sekarang saya sedang concern dan mohon doanya dari teman-teman untuk memasyarakatkan saham syariah dan mensyariahkan saham masyarakat lewat syariahsaham.com. Nah, kita langsung aja ke materi. Saya tidak akan membahas sesuatu yang basic ya tentang investasi itu apa, instrumennya bagaimana, kemudian juga profil risiko itu mungkin di hal lain lah kita belajarnya, banyak video tentang itu. Ini pun juga banyak sebenarnya tentang hal ini, tapi mungkin karena spesial malam ini saya diminta untuk menyampaikan ya, kita seolah-olah belajar kembali atau mengulang kembali apa yang pernah dipelajari. Saham syariah, terminologi ini muncul di Indonesia terutama setelah adanya Jakarta Islamic Index tahun 2000-an ya, 2000-an. Kalau secara umum pasar modal syariah sudah ada produknya sejak tahun 97 lewat reksadana, tapi untuk saham diperkenalkannya Jakarta Islamic Index ya. Nah, secara definitif saham syariah itu sama dengan saham biasa, sertifikat yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan,
kemudian pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan yang mungkin nanti ada laba bersih atau dividen dan yang lainnya. Nah, yang membedakannya hanya di akhir. Jadi saham syariah itu hanya mencakup atau melingkupi emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh OJK bersama DSN MUI. Nah, ini tipenya. Jadi di Indonesia saham syariah itu terbagi menjadi dua tipe ya, dua tipikal. Yang pertama aktif, yang kedua pasif. Jadi emiten atau perusahaan publik aktif, ada yang emiten atau perusahaan publik pasif. Yang aktif ini ditelaah sesuai dengan POJK nomor 17. Saya cantumkan thumbnail salinannya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa minta atau bisa download langsung di OJK. Saya tadi sudah nge-download peraturannya. Ini revisi dari yang Bapepam dulu ya. Ini yang terbaru 2015 dan 2017. Intinya begini, saham syariah suatu perusahaan dikatakan saham syariah pertama ketika dia menyatakan dirinya memang sebagai emiten syariah atau disebut dengan emiten aktif ya. Dia sendiri menyatakan dirinya sebagai emiten syariah dengan aturan-aturan atau dengan rule yang disepakati dan sesuai dengan POJK nomor 17 tadi. Di Indonesia yang emiten aktif ini baru 4 dan semuanya dari sektor keuangan. Yang pertama kali listing adalah PNBS, Panin Dubai Syariah Bank. Yang kedua ada BTPS, Bank BTPN Syariah, kemudian BRI Syariah, dan yang terakhir dari sektor asuransi ada kodenya JEMAS. Nah, itu yang aktif baru 4. Nah, sementara yang sisanya tadi yang ada 430-an ya. Tadi saya update lagi yang terbaru ada 445 ya, sesuai yang kemarin ada yang IPO terakhir itu Texas Chicken itu kan CSMI itu masuk ke emiten syariah. Jadi ada 445. Jadi teman-teman kalau ingin update, katakanlah ingin list update, kita bisa cek di IDX, dan kita di Syariah Saham sering mengupdate itu hampir tiap bulan karena dalam setiap bulan selalu ada yang baru IPO dan dinyatakan syariah. Itu yang insidental. Nah, emiten pasif itu ditelaah sesuai POJK nomor 35. Nah, ini secara perusahaannya tidak menyatakan diri sebagai emiten syariah gitu. Tidak menyatakan diri sebagai emiten syariah, tapi diseleksi atau di screening oleh pihak ketiga atau pihak lain, di mana dalam hal ini OJK dan DSN MUI itu menentukan bahwa ini adalah saham syariah. Dan nanti ada kriterianya ya. Nah, dua dari tipikal ini nanti digabung dalam satu daftar yang namanya daftar efek syariah atau DES. Nah, ini kita lanjut ke kriterianya. Nah, kriteria saham syariah itu yang pertama, secara bisnis, secara nature bisnisnya atau secara core bisnisnya tidak melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya usaha-usahanya itu atau bisnisnya itu tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau syariah compliant kalau istilahnya. Di sini juga teman-teman di antara mohon bisa di-mute dulu. Oke, kesalahannya tidak. Yang pertama, yang kedua, nah kalau sudah lolos dari screening bisnis tersebut, yang screening kedua adalah utangnya. Utang berbasis bunga itu dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Nah, ini dengan kaum muslimin juga ya. Jadi ada yang masih memperdebatkan masalah rasio utang ini. Nah, tapi kita sepakat dengan kriteria ini dulu. Jadi yang pertama, bisnisnya tidak bertentangan. Yang kedua, setelah bisnisnya dinyatakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, screening kedua adalah utangnya. Utang berbasis bunganya tidak melebihi atau tidak lebih dari 45% dibandingkan dengan total aset keseluruhan. Nah, setelah lolos screening kedua, screening terakhir mengecek tentang pendapatan non halal. Pendapatan non halalnya ini dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Ini pun masih ada yang memperdebatkan ya. Karena ada yang mengatakan bahwa kriteria atau screening saham syariah Indonesia itu terlalu longgar dibandingkan katakanlah dengan negara tetangga Malaysia atau dengan yang sudah agak lama di Turki atau bahkan di DJIM, Dow Jones Islamic Market gitu. Indonesia memang masih longgar dalam hal kriteria gitu. Karena alasannya sederhana, karena di Indonesia itu sahamnya masih sedikit gitu. Sampai hari ini setahu saya
per 9 April itu jumlah saham ya, bukan emiten. Jadi saham itu emiten kan ada yang sahamnya 2, yang preference juga. Itu ada 692. Ada 692 saham yang listing di bursa gitu. Kalau emitennya mungkin sekitar 689 karena ada yang 3 itu ada saham preferen ya, ada Mami Preferen, Mirak Preferen dan Centek Preferen ya, Century Textile. Jadi ada 689. Saya tahu jumlah emiten karena saya tukang entry gitu. Saya karena ngentry tiap kuartal jadi sampai hafal jumlah emiten setiap kuartalnya. Nah, 689 emiten itu 445-nya syariah. Jadi lebih dari setengahnya, lebih dari 50% itu sudah dinyatakan sebagai saham syariah yang bisa diperjualbelikan oleh orang yang ingin memang khusus untuk di saham syariah. Jadi kalau orang mengatakan bahwa saham syariah itu sedikit, itu mungkin belum paham, belum memahami betul bahwa di Indonesia itu sebenarnya yang termasuk saham syariah itu sudah lebih dari setengah. Nah, ketika sudah lolos screening yang 3 ini, maka dimasukkan sebagai salah satu konstituen atau salah satu komponen dari daftar efek syariah. Nah, ini yang saya maksud tadi, usaha yang bertentangan dengan syariah itu misalnya perjudian, permainan yang tergolong judi. Nah, di kita mungkin belum ada ya emiten yang bergerak di bidang perjudian gitu ya. Kemudian yang kedua, jasa keuangan di bawah ini mungkin udah populer lah seperti bank-bank konvensional. Kemudian ada jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, gharar dan atau judi, mesir juga, ini juga masih banyak yang perlu dipelajari. Kemudian yang terakhirnya memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan barang atau jasa haram, merusak moral dan bertentangan dengan prinsip syariah. Teman-teman pernah ada kejadian dulu ada saham atau emitennya bergeraknya di packaging ya, di kemasan gitu. Tapi dinyatakan kadang syariah, kadang tidak syariah gitu. Ternyata setelah diteliti di satu periode dia perusahaan tersebut lebih sering atau lebih banyak memasok botolnya itu ke katakanlah MLBI gitu buat jualan bir atau apa. Jadi akhirnya karena memproduksi barang yang dipergunakan untuk minuman yang diharamkan, akhirnya dia juga dinyatakan tidak masuk saham syariah. Nah, seperti itu mungkin yang bisa dijelaskan tentang kriteria saham syariah. Nah, setelah muncul daftar efek syariah, tadi ya dikumpulkan efek-efek syariah yang sudah ditetapkan oleh OJK, kemudian diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah, dalam hal ini OJK yang setelah ada rapat pleno dengan DSN MUI. Maka si DS ini bisa digunakan misalnya kalau untuk bursa efek digunakan untuk penyusunan indeks. Jakarta Islamic Index, isi, dan sekarang yang terbaru 2018 ada JI 70 ya, Jakarta Islamic Index 70 JI yang lebih diperbanyak jumlah emitennya. Kemudian buat industri reksadana syariah. Pentingnya DES itu untuk industri reksadana syariah juga. Kemudian ada asuransi syariah. Kemudian dana pensiun syariah dan investor seperti kita yang memang hanya ingin investasi di emiten-emiten atau di efek-efek syariah. Kemudian untuk periodenya, daftar efek syariah ini direview setiap 6 bulan sekali. Pertama setiap bulan Mei untuk efektif 1 Juni dan setiap akhir November untuk efektif 1 Desember. Itu yang periodiknya. Jadi dalam satu tahun itu 2 kali diterbitkan DES itu. Dan ini sifatnya berkala setiap 6 bulan sekali ya. Kemudian ada juga yang insidentil. Insidentil ini tergantung dari misalnya IPO. Misalnya ada IPO, ada yang baru listing, dicek oleh OJK dan DSN MUI, kemudian dinyatakan bahwa ini adalah termasuk emiten syariah. Seperti yang kemarin saya menulis di blog terakhir itu ada 3 yang masuk ya, CBMF, Roni dan CSMB ya, Texas Fried Chicken itu yang masuk terakhir 3 masuk dalam daftar efek syariah. Kemudian yang menerbitkan DES ini adalah OJK. Gitu. Kemudian yang kedua pihak penerbit DES yang telah mendapat persetujuan dari OJK. Untuk sementara ini DES lebih sering diterbitkan oleh OJK. Saya selalu mencari informasi setiap akhir Mei dan setiap akhir November karena di situ ada shifting, ada perubahan ya, ada kadang pergeseran yang asalnya syariah. Jadi contoh lah WSKT dulu langganan sejak IPO itu WS Waskita Karya selalu masuk DES, tapi mulai tahun kemarin dikeluarkan dari DES. Kemudian yang sering keluar masuk itu misalnya Pegas, kadang masuk kadang keluar. Kemarin yang terbaru keluar adalah Semen Indonesia, SMGR itu keluar. Yang sering juga dulu kadang masuk kadang tidak tuh JSMR, Jasa Marga gitu. Karena ada rasio utang yang akhirnya membuat emiten itu bisa kadang masuk kadang keluar di daftar efek syariahnya. Nah ini indeksnya di Indonesia saya kira udah Bapak Ibu teman-teman sudah banyak yang kenal. Ada JI, Jakarta Islamic Index, ini indeks yang tertua untuk syariah ya sejak tahun 2000. Disaring dari saham syariah, kemudian
dipilih 60 kapitalisasi terbesar, kemudian dipilih 30 lagi yang paling liquid dari 60 tersebut. Kemudian ada indeks saham syariah Indonesia. Jadi saya urutkan berdasarkan timeline atau milestone indeksnya ya. Pertama tadi JI di tahun 2000, kemudian 2011 ada ISI. Nah di sini tonggak pertama mulai ramainya saham syariah gitu, karena pertama didukung oleh indeks saham syariah Indonesia tanggal 12 Mei 2011 tadi dari Stock Universe IHSG, kemudian dipilih mana yang kegiatannya halal atau tidak bertentangan dengan syariah, kemudian rasio utangnya masih dianggap normal di bawah 45% dibanding aset, kemudian non halalnya di bawah 10% atau sama dengan 10%. Nah ini masuknya ke isi, komponennya lebih besar, konstituennya lebih banyak ketimbang JI. Nah baru di tahun 2018 muncul lagi ada JI 70. Ini sebagai pengembangan dari JI sebenarnya. Jadi dari isi yang tadi katakanlah kalau sekarang periode sekarang ada 400 lebih isinya, maka disaring lagi 150 dengan kapitalisasi terbesar, kemudian setelah itu dipilih lagi 70 yang paling liquid dari yang 150 berkapitalisasi besar tersebut. Itu sekilas indeksnya, jadi teman-teman tidak usah bingung mencari saham syariah, sudah dibuatkan indeksnya oleh regulator Bursa Efek Indonesia. Inilah yang melandasi sistem transaksi kita di syariah. Jadi saya selalu ingat bahwa fatwa yang harus dipelajari untuk bertransaksi di pasar modal syariah itu gampang ngapalnya. Nomor 20, nomor 40, nomor 80. 20 kali 2 40, 40 kali 2 80 gitu. 20 tahun 2002 kalau tidak salah ya. 20 tentang reksadana atau apa saja. Tapi yang saya paling ingat tentang nomor 80 karena ini yang melandasi terima kasih buat OJK, kemudian DSN MUI dan juga Bursa ya yang sudah berijtihad dan berikhtiar untuk mensosialisasikan ini. Jadi fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 itu lebih mengatur kepada mekanisme perdagangan efeknya dalam menerapkan prinsip syariah. Pertama, poin-poin pentingnya bahwa transaksi saham di Bursa Efek itu menggunakan akad bai al-musawamah. Ini sering saya ungkapkan bahwa transaksi saham itu jual beli. Basicnya adalah jual beli. Jadi ada jual ada beli. Nah, ketika jual beli akadnya, maka jual beli itu secara umum ada 3 ya. Ada bai al-munaqasah, jual beli yang menang itu atau yang dapat itu yang lebih murah, biasanya lelang kan seperti itu. Kemudian bai al-muzayadah, yang menang itu, yang berhak itu adalah yang berhak membeli adalah yang katakanlah yang lebih tinggi, itu namanya lelang ya tadi saya lupa. Yang bai al-munaqasah itu tender. Kalau bai al-muzayadah itu lelang ya. Biasanya auction kan itu lebih tinggi, ada increment-nya gitu ya. Kemudian yang terakhir ini saham, bai al-musawamah. Jadi mekanisme tawar-menawar secara berkelanjutan gitu. Kemudian dianggap syariah transaksinya pertama ketika dia hanya jual beli saham syariah saja. Yang kedua, transaksinya halal, transaksinya tidak melakukan hal yang dilarang oleh syariah tentunya. Seperti itu. Misalnya menggunakan utang margin ya. Karena margin itu mengandung katakanlah biaya atau utang yang ribawi oleh pihak pemberi pinjamannya seperti itu. Makanya margin trading tidak boleh. Kemudian ini yang penting juga saya sampaikan bahwa saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali meskipun settlementnya baru dilaksanakan sekarang T+2 dulu T+3 ya. Sesuai prinsip qabad hukmi. Jadi ini yang sering nanya, "Mang boleh nggak beli sekarang jual sore?" Gitu. Saya sering mengatakan boleh. Oh itu kan Mang spekulasi gini-gini. Tapi sesuai fatwa itu boleh. Kenapa? Ini landasannya. Karena ketika kita full match ya, jual belinya sudah match antar sekuritas tentunya karena kita mewakilkan ke sekuritas untuk menjual beli, maka itu sudah menjadi hak kita meskipun penyelesaian transaksinya memerlukan waktu sekitar 2 hari, tapi secara kepemilikan itu sudah milik kita secara prinsip qabad hukmi. Ini juga banyak yang yang tidak sepakat di sini, tapi ya tadi lah fikih itu kan ijtihadiyah, kita bisa berbeda pendapat ya, boleh atau tidak. Yang penting ketika boleh apa dasarnya, ketika tidak apa dasarnya. Seperti itu kalau saya simpel aja. Saya kira ini sudah paham, atau teman-teman yang baru mungkin ya, cara mulainya gampang, tinggal datang ke perusahaan efek, kemudian membuka rekening efek, kemudian transaksi sendiri dengan online atau transaksi oleh broker by phone. Ya. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah masih ada yang by phone atau tidak. Saya kira kalau investor besar masih by phone lah gitu ya. Nah, karena belinya juga unlock gitu. Kalau saya kan cukup pakai online system aja karena recehan juga.
Jadi dan sekarang bisa online, semua sekarang bisa online daftarnya, bahkan ada sebagian sekuritas yang sudah pakai tanda tangan yang elektronis gitu ya, bukan tanda tangan basah gitu. Dan perlu diketahui oleh teman-teman juga, minimal pembelian bagi yang belum paham tentang saham itu 1 lot. Dulu ketika saya pertama kali masuk di pasar modal syariah atau di saham pada umumnya, itu 1 lotnya 500 lembar. Jadi dulu itu Unilever tuh sangat tidak terjangkau, udah harganya tinggi gitu ya, atau Astra misalnya. Terus minimal belinya 500 lembar. Jadi ya kalau dapat berapa 50.000 harganya, kalau yang non syariah misalnya gudang garam di 50.000, minimal belinya 25 juta dulu ya. Kalau sekarang kan cukup dengan berapa? Bisa dengan 5 juta begitu. Jadi sekarang si bursa efek itu sudah memudahkan lah investor itu untuk minimal deposit juga di sekuritas sudah dimurahkan, kemudian minimal pembelian pun sudah bisa receh sekarang ya. Dengan asumsi kalau ada harganya yang gocap 50-an kan dengan uang 5.000 sudah bisa beli saham. Ini yang khas Indonesia. Jadi sistem online trading syariah itu menurut Kang Irwan dari Pak Irwan dari pasar modal IDX Islamik ya, atau divisi pasar modal syariahnya Bursa Efek Indonesia. SOTS itu pertama kalinya ada di Indonesia gitu, sistem online trading syariah SOTS 2011 diluncurkan. Ini kalau yang existing investor atau yang sudah lama ngisi formulir tambahan khusus untuk rekening syariah. Kemudian yang investor baru langsung bisa membuka rekening efek syariah. Jadi kalau yang masih baru dan belum punya rekening efek dan mau hanya di syariah, tinggal ngomong ke sekuritasnya saya mau rekening efek khusus syariah. Kalau yang sudah lama, misalnya kayak saya dulu masuknya di tahun 2007-2008, maka bisa nambah formulir tambahan untuk khusus rekening saham syariah. Nah nanti karakteristiknya itu yang pertama adalah sistem perdagangan saham syariah secara online. Yang pertama adalah dilarang margin, jadi nggak bisa kita punya uang 10 juta bisa belanja 10 juta 100 rupiah pun nggak bisa, karena tadi cash basis transaction di bawahnya. Jadi transaksinya hanya berdasarkan uang kas yang ada, makanya nggak bisa pakai utang mati. Kemudian hanya berisi saham syariah, artinya yang bisa dipilih itu hanya saham syariah. Karena itu ketika kita memilih saham yang tidak syariah, maka langsung ada pop-up notifikasi bahwa ini tidak bisa dibeli. Saya kemarin pernah iseng beli sahamnya saham syariah Astra gitu ya. Astra katakanlah saya beli dengan iseng membuatkan jumlah lot yang nilainya di atas nilai modal saya. Katakanlah saya modal 1 juta, saya iseng beli Astra katakanlah 2 juta. Itu langsung ditolak, nggak bisa. Itulah sistem online trading syariah. Kemudian juga dilarang short selling. Nah, teman-teman harus membedakan antara short selling dengan short trading. Kalau short term trading kayak tadi, beli pagi, jual sore. Kalau short selling itu kan pinjem barang. Kita nggak punya uangnya, pinjam dulu sahamnya, kemudian dijual di harga. Saya juga kurang paham kalau mekanisme short selling ya. Kemudian portofolio saham syariah terpisah, biasanya adalah yang punya akun syariah itu punya juga akun reguler. Karena apa? Nanti untuk memisahkan ketika saham syariah tersebut nanti kalau sudah keluar dari isi maka akan pindah ke reguler gitu. Jadi dipisahkan langsung di akun regulernya. Kalau dirasa seperti itu yang syariah itu. Ini yang terbaru. Jadi saya tadi ambil data yang terbaru dari DSN UI bahwa anggota bursa atau sekuritas atau broker yang sudah memiliki SOTS atau menyediakan sistem online trading syariah itu ada 16. Jadi yang ada 16 yang terbaru itu adalah setahu saya ya, itu Oso dan Kresna. Itu terbaru Januari kemarin, dan Danareksa kalau salah itu perpanjangan. Jadi ini logo-logonya, mungkin teman-teman juga udah familiar dengan logo-logo tersebut. Nah ini ada 16 yang sudah memiliki SOTS. Jadi nanti silakan tanya ke sekuritasnya mau buka rekening syariah di mana, silakan. Ini datanya, ini juga data terbaru per 9 April 2020 tentunya. Jadi saya menyaring LQ45 yang masuk kepada isi ya. Jadi LQ45 disaring sama isi. Dan kita dapatkan yang kapitalisasinya di atas 20 triliun. Itu yang paling besar kapitalisasinya di saham syariah adalah Telkom. Dan kalau tidak salah kalau di selanjutnya ya, IHSG itu kan pengereknya perbankan, BBCA, BBRI dan seterusnya. Nah, kalau di isi atau di yang khusus indeks syariah, pengereknya itu yang ini,
TLKM, Unilever, Astra, ICBP, sekarang BRPT, Cekin, dan seterusnya. Jadi ini adalah big caps-nya yang di atas 20 triliun ya, sampai paling bawah itu Pegas. Dan Pegas saya kira ini karena sudah jatuh harganya jadi sekitar ini. Mungkin kalau dulu masih di atas. Dan ada yang mulai masuk kayak ini nih, Bank BTPS, itu kan LQ45. Jadi dan ini mungkin satu-satunya emiten keuangan syariah yang masuk ke LQ45 dan dinyatakan sebagai syariah secara emitennya ya, secara emiten. Saya tidak membahas mekanisme transaksi yang dilakukan oleh katakanlah pelaku pasar, karena yang menjadi objek kita hari ini adalah saham syariahnya, bukan masalah praktik atau misalnya perilaku pelaku pasarnya. Itu mungkin dibahas di lain waktu saja. Nah, ini kita relevansikan dengan kondisi terkini. Kita sedang ada wabah yang pandemik, wabahnya karena sudah mendunia, sudah 200 lebih negara yang terjangkit ya. Cuman berapa negara yang saya baca tadi, ada negara Pasifik ya, Vanuatu kalau salah yang belum. Kemudian ini sebenarnya di Mesir ya. Ini banyak tersebar sekarang di medsos, juga di beberapa presentasi di berbagai kuliah online. Ini sebenarnya Mesir ya, yang melakukannya Mesir. Tapi kita tidak ada salahnya kita juga mengambil, karena ini efeknya pandemik gitu. Jadi mungkin seluruh dunia juga mirip-mirip lah kejadiannya. Kita bisa lihat bahwa yang terkena langsung dengan imbas ini adalah tourism, hotel ya, perhotelan dan wisata. Dan kita lihat juga kemarin berita-berita banyak yang merosot ya, pendapatan dari restoran, kemudian juga dari hotel, terutama yang di daerah-daerah wisata. Kemudian juga ada penerbangan dan pelayaran, itu juga kena, otomotif, kemudian konstruksi dan properti, kemudian manufacturing, kemudian layanan finansial karena ada yang mengatakan terancam kredit macet dan yang lainnya. Kemudian ya sektor pendidikan, kebetulan saya juga bergerak di situ, dan sekarang saya udah 1 bulan, besok itu 1 bulan saya work from home, nggak pernah ke sekolah ya, dan diperpanjang sampai akhir Mei. Jadi mungkin saya ini rekor dalam sejarah ngajar saya, lebih dari 2 bulan itu libur ya, di rumah gitu, nggak kemana-mana. Kemudian juga ada oil and gas. Nah, ini juga terkait dengan sekarang yang lagi ramai perang minyak dan yang lain. Tapi juga ada potensial winner ya. Potensial winnernya ada pertanian, e-commerce, kemudian teknologi informasi, ada layanan kesehatan dan kebersihan pribadi, juga ada makanan, retail, dan juga ada layanan obat atau farmasi. Ini juga kita bisa melihat refleksinya nanti mungkin setelah keluar laporan Q1 dan Q2 ya. Kalau sekarang kan masih menggunakan laporan keuangan yang laporan tahunan 2019, yang mana itu belum ada imbas dari coronavirus ini. Ini Warren Buffett juga melepas saham-saham yang bergerak di bidang penerbangan nanti ya, yang lebih pasti lah bicara tentang bisnis ini. Jadi di kita juga mungkin ada imbasnya untuk maskapai penerbangan ini. Kemudian juga otomotif, ini sudah ada berita bahwa pabrik-pabrik otomotif ternama di Indonesia yang berasal dari Jepang juga udah mulai menutup pabriknya sementara karena tadi imbas virus tadi. Nah, ini juga data bulan Maret kemarin bahwa ada penurunan yang sangat drastis untuk pariwisata dunia, terutama di Asia ya. Di Asia ini sampai jatuhnya banget lah. Eropa dan Amerika Utara juga sama. Kemudian ini retail, Matahari Department Store juga sudah mulai pangkas gaji sampai tutup gerai. Kemarin Ramayana juga kena. Jadi kita bisa melihat, apalagi sekarang ini. Saya pernah baca laporan tahunannya LPVP atau Matahari, itu bahwa pendapatan mereka lebih dari 30% atau 40%, saya lupa ya. Itu ditentukan ketika lebaran gitu. Nah, sekarang lebarannya kan sepi. Jadi sekarang belum lebarannya sudah sepi, apalagi nanti lebarannya. Kemungkinan juga tidak terlalu ramai, bahkan mungkin lebih sepi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan itu akan berimbas kepada pendapatan dari retail ya, seperti itu. Nah, tapi tetap ada yang potensial di tengah pandemi. Ini ada riset dari Nielsen bahwa ketika kemarin ada virus di Indonesia mulai terkonfirmasi ada, maka belanja yang meningkat itu pertama adalah masakan atau makanan dan bumbu gitu ya. Bumbu masakan itu, bumbu masak mungkin karena ingin sering di rumah gitu, akhirnya jadi nyetok barang makanan. Kemudian yang kedua farmasi ya, farmasi obat-obatan. Nah juga ini kita juga mencermati ada beberapa ketika work from home
atau saya juga teaching from home itu mulai diberlakukan, maka yang diuntungkan atau katakanlah yang meningkat konsumsi dari masyarakat adalah kebutuhan akan data atau internet gitu ya. Ini per April kemarin pengguna internet meningkat 40%, yang biasanya juga nggak pakai jadi pakai sekarang ini. Dan juga mungkin saya tanya di atasnya pakai tanda tanya apakah ini berimbas ke Telkom atau Excel, ya nanti mungkin bisa dibahas oleh semuanya ya. Kemudian ini juga ada risetnya tadi yang lebih spesifik bahwa yang meningkat tertinggi itu minyak goreng 53% ya. Kemudian di produk non makanan ada vitamin, deterjen, dan sabun. Ini meningkatnya sekitar lebih dari 80%, 51% dan 42%. Sabun cair itu paling dominan dengan lonjakan hampir 300%. Kemudian juga antiseptik, yang ini mungkin berkaitan dengan hand sanitizer dan yang lainnya, itu juga terrefleksikan meningkat ketika COVID-19 merajai di media, beritanya sangat marak sekali gitu. Nah ini kan kita tafsirkan bahwa ketika ada penjualan minyak goreng dan yang lainnya, maka kita bisa melihat ada beberapa emiten yang mungkin diuntungkan dengan corona ini. Yang pertama adalah Indofood, kemudian ICBP anaknya. Ya, kalau Indofood kan lebih terintegrasi, bisnisnya ada dari food and beverage-nya, ada sawitnya, ada juga yang lainnya ya seperti itu. Kemudian Unilever ini berkaitan dengan home care dan personal care. Orang Indonesia itu mungkin kalau jadi investor saham kayaknya tidak ada yang tidak mengenai Unilever gitu, karena salah satu saham yang return on equity-nya di atas 100% lah setiap tahunnya seperti itu. Kemudian juga ada Kalbe Farma, ini juga produsen farmasi terbesar konon katanya di Asia Tenggara ya, dan itu pangsa pasarnya lumayan besar. Jadi ini kesimpulan terakhir dari saya. Jadi tadi pagi saya buka salah satu online trading yang saya pakai ya, iPod misalnya. Saya kumpulkan di situ konsensus analis sejak Februari 2020. Kenapa sejak Februari? Karena asumsinya Februari itu sudah rilis laporan tahunan nih ya, laporan keuangan tahunan. Jadi berdasarkan laporan keuangan tahunan kemarin, saya kumpulkan rekomendasinya dengan rasionya juga, dan kita dan satu persatu saya entry rekomendasi mereka. Jadi gini, simpelnya gini, saya ini bukan analis, saya bukan tim riset di satu sekuritas. Nah, sementara teman-teman di sini juga banyak tim riset, saya yakin yang hadir malam ini, terima kasih sudah hadir dan mohon dikoreksi nanti. Jadi mereka itu sudah benar-benar profesional di dalam analisisnya, katakanlah seperti itu. Sudah menghitung yang saya pun tidak bisa menghitungnya. Di situ mereka sudah munculin angka target price-nya kan, saya tinggal ngumpulin aja gitu, tinggal gather data aja. Makanya di sini muncul misalnya untuk ICBP itu buy-nya 20, analis yang suruh hold 2, yang suruh sell 2. Harga terakhir 10.100. Average-nya, yang dimaksud average ini adalah harga yang direkomendasikan sebagai target price, saya kumpulkan dari 24 ini, kemudian kita rata-ratakan. Ada di situ nilainya 11.700. Ada yang mungkin rentang tertinggi terendahnya memang beda-beda ya, tapi kalau kita rata-ratakan di segitu. Nah, atau ada potensial upside sekitar 16%. Kemudian induknya Indofood itu bahkan buy semua. 6, meskipun sedikit yang merekomendasikan, tapi 6-nya buy, gak ada yang nyuruh hold, gak ada yang nyuruh sell gitu ya. Lastnya 6.375 hari Kamis kemarin. Average-nya ketika saya hitung rata-ratanya di 9.100. Upside-nya 43%. Ini sekali lagi ini upside harga, bukan upside nilai wajar. Saya tidak menghitung sampai ke sana ya. Saya hanya mengumpulkan tadi target price dari puluhan sekuritas, dan saya berusaha berbaik sangka, berhusnuzon bahwa analis ini sudah benar-benar membuat target price-nya dan nilai wajar atau misalnya nilai yang harus dicapainya dalam setahun ke depan sebisa. Kalbe Farma ada sekitar 18, 14-nya buy, hold-nya 3, sell-nya 1, plus-nya di 1.100, average-nya di 1.500-an, average harga targetnya. Nah, jadi ada potensial sekitar 35%. Unilever 9 buy, hold 1, sell 1, plus-nya 7.250, rata-ratanya di 8.650-an, upside-nya masih ada 19%. Nah, di bawahnya yang 4 ini sektor consumer, yang 2-nya sektor telekomunikasi, yang tadi saya bilang mungkin ada kaitannya dengan kebijakan
kayak kita sekarang nih, conference call, work from home gitu, dan terus rapat online, meeting online. Supaya besok saya ada agenda berapa gitu ya, online yang harus meeting, yang harus live Instagram dan yang lainnya. Itu kan berpengaruh sekali terhadap data atau traffic data. Di sini ada Telkom, dan uniknya dua-duanya saham Telkom ini mendapatkan rekomendasi buy full. Gak ada yang hold, gak ada yang sell. Telkom 19 analis dengan harga terakhirnya di 3.100, average rata-rata dari analis itu 4.455, berarti ada potensial upside 43%-an. Sementara Excel buy-nya 27. Wah, ini lebih banyak ya. Ini mungkin di antara emiten yang kita bahas malam ini yang paling banyak di cover sama analis, dan buy-nya 27, semuanya buy. Analisnya 27 yang merekomendasikan dan semuanya nyuruh buy dengan average harga 3.650-an atau 3.647. Tadi harganya terbaru hari Kamis 2.150, berarti masih ada 69%. Ini disclaimer teman-teman, bukan berarti ini target harga kita atau misalnya apa, tapi ini saya coba iseng aja. Sekali lagi kan yang namanya nilai wajar itu asumsi dan juga kadang subjektif ya, seperti itu. Saya coba merata-ratakan saja, dan rata-rata itu mungkin anggap sebagai titik tengah, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Ini mungkin bisa menjadi salah satu acuan lah, istilahnya acuan, kalau kata guru saya Pak Budi Hikmat itu acuan untuk cuannya di sini gitu ya. Berarti ini adalah rekomendasi yang valid, atau misalnya katakanlah sesuatu yang harus langsung besok beli buy, wah ini kelihatannya Excel nih paling upside langsung buy, belum tentu juga. Silakan dikonfirmasi lagi dengan technical analysis atau dan lebih lebih valid lagi atau lebih aman lagi kalau dibantu dengan money management yang sesuai dengan profil risiko teman-teman. Saya kira itu cukup untuk malam ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya kira tanya jawab nanti akan lebih mengeksplorasi apa yang dibahas malam ini. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sebesarnya buat Eyang, guru saya, orang tua saya juga, yang telah banyak membimbing sekitar 13 tahun terakhir. Kita juga pernah kebetulan satu panggung Eyang di CMSE 2019. Terima kasih juga kepada yang lainnya, kepada teman-teman di sini juga banyak guru-guru saya, dan tadi juga ke Ko Arya Santoso sudah berkenan untuk meninggalkan meeting ini demi memasukkan saya ucapkan juga terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman dari berbagai komunitas, dan mohon maaf banyak kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Siap. Bang Amsi. Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Amsi yang telah sudi berkenan mengisi acara G-Club pada malam ini. Presentasinya sungguh sangat, kalau bahasa Inggrisnya amazing, sangat mengesankan. Saya kira tidak salah kalau kita mengundang Bang Amsi, karena pada presentasi ini juga Bang Amsi memberikan pencerahan yang lebih banyak tentang apa itu saham syariah, sampai kepada sektor-sektor apa saja ya yang masuk saham syariah dan masuk yang tidak masuk saham syariah. Akan tetapi lebih daripada itu yang saya sendiri belum sampai menganalisa, Bang Amsi telah memberikan suatu hints kepada kita di sini yang dikaitkan dengan wabah pada saat ini ya. Antara lain misalnya berdasarkan literatur yang Bang Amsi baca dan telah di-share kepada kita, sektor-sektor apa saja yang akan menjadi loser atau pecundang, dan sektor-sektor apa aja yang akan menjadi winner atau pemenang. Dan ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi para peserta seminar yang ada di sini. Selanjutnya juga saya sampaikan di sini, Bang Amsi sampai kepada memberikan, meskipun dengan disclaimer, memberikan hints kepada kita, memberikan tips saham-saham apa saja yang sesuai dengan presentasi yang diberikan tadi, yang kira-kira akan moncer pada waktu yang akan datang.
Akan tetapi alangkah baiknya meskipun telah diberikan oleh Mang Amsi, alangkah baiknya para peserta juga menganalisa sendiri, karena jadi menjadi tugas kita dari G-Club adalah bahwa seluruh anggota G-Club, member G-Club, alangkah baiknya bisa menganalisa sendiri saham-saham apa saja yang mereka akan pilih. Di sini juga ada Pak Al-Fatih yang kita harapkan nanti dapat melanjutkan juga rencana presentasi beliau yang akan diberikan, yang rencana akan diberikan pada tanggal 14 yang lalu. Akan tetapi juga karena wabah COVID tidak jadi dipresentasikan oleh beliau. Kita sangat mengharapkan bahwa presentasi ini dapat dilanjutkan untuk mengisi seminar-seminar G-Club yang akan datang. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan Mang Amsi di sini. Apakah Mang Amsi sudah lihat chattingnya atau belum? Ada beberapa pertanyaan yang bisa. Sudah ya. Silakan kalau begitu langsung baca saja dan langsung dijawab saja. Siap, Eyang. Mohon. Mangga. Siap. Di situ ada dalam chattingnya ya. Oke, siap. Kebaca yang ada. Ya. Ini di sini ada yang nanya yang masih aktif di Flybase. Nah, itu satu. Oh, masih ya. Oke. Saya hari-hari kalau weekdays work from home, rapat dari rumah. Oke. Ya, silakan Mang Amsi, lanjut. Terus yang berikutnya, Umbu laku karena berapa dikabarkan bisa ya, tadi sudah kita jelaskan itu produknya salah satunya SCBP. Kemudian, nah ini juga tadi saya lupa sebenarnya memasukkan emiten media. Jadi Pak Chandra terima kasih. MNCN dan SMA juga itu termasuk yang salah satunya juga. Pertama dia masuk isi ya, masuk konstituen syariah, saham syariah. Yang kedua juga ini akan diuntungkan juga sebenarnya dengan adanya sebulan berapa Pak? MNCN dan SMA ini ya. Kemudian ISAT, kenapa saya tidak memilih ISAT tadi dalam rekomendasi, karena mungkin tadi kapitalisasi, kemudian juga kalau tidak salah ISAT itu kemarin rugi atau gimana ya, saya belum melihat lagi, karena tadi ISAT itu tidak masuk di 20 besar yang tadi ya, jadi saya tidak mengcover itu. Kemudian KF terakhir 2019 rugi bersih. Ya kalau sekarang kenaikannya itu pertama mungkin teknikal, yang kedua itu gosip atau isu dari kloroquine kalau tidak salah ya. Dan itu BUMN juga sih sebenarnya. Jadi nanti saya belum melihat, saya tadi luput ini dari coverage saya. Mungkin nanti saya bisa cek lagi dan share KF ini bagaimana konsensus analisnya, karena KF tidak masuk tadi yang 20 besar. Serial tidak masuk syariah, setahu saya. Karena serial ini porsi utang ininya lebih dari 45% ya. Jadi serial ini udah lama juga nggak masuk isi. Udah berapa periode gitu. Nah, kemudian itu Pak Mas Yudi ya. Kemudian tadi ISAT sudah Pak Minerva. Kemudian sekarang Mas Rifki. Saran rekomendasi saham syariah untuk investasi jangka panjang apa yang mengtermakan dividennya dan yang dividennya sangat menarik. Oke. Dividen, saya pernah riset beberapa tahun terakhir dividen saham secara keseluruhan, bukan syariah saja, secara keseluruhan itu rata-rata ada di 2,5%-an per tahun. Rata-rata semua emiten, jadi saya pukul rata semuanya, kemudian dibagi itu 2,5%. Artinya kalau kita hanya memanfaatkan dividen saja untuk beberapa emiten mungkin secara return tidak menarik gitu ya. Anggaplah dividen itu bonus saja gitu. Tapi memang ada beberapa emiten yang dividennya di atas deposito. Saya mungkin disebut beberapa nama, misalnya ITMG yang batubara itu, tapi harganya juga jatuh gitu ya. Itu bisa lebih dari 10%. Kemudian juga misalnya kalau properti itu Demas, Pura Delta. Kemudian ada juga kalau mungkin teman-teman mengenal saham Indo Resources atau MYOH ya, MIOH gitu kodenya, itu juga di atas 10% dividennya. Tapi ya sekali lagi, emiten yang bergerak di bidang pertambangan, yang pertambangan ini saya tidak menyarankan untuk investasi
jangka panjang gitu, karena sangat siklikal dan tergantung kenaikan dari harga komoditasnya gitu. Kalau lagi rame ya rame. Dan menurut sebagian ahli booming komoditas itu sudah lewat gitu. Jadi kemungkinan ya tidak terlalu sehebat yang dulu lah gitu, seperti itu. Ya meskipun juga bisa jadi terjadi hal lain ya. Kemudian berapa sahamkah idealnya yang dimiliki untuk invest jangka panjang? Saya kira masalah jumlah saham itu dikaitkan dengan jumlah modal yang kita punya dan kapasitas kita memanage risikonya seperti apa. Jadi setiap orang modalnya bisa berbeda, sebaran risikonya juga sudah berbeda gitu ya. Jadi itu mungkin Mas Rifki ya. Kemudian ada lagi, Bang Riza ya. Bang Riza, bila saham syariah memperhitungkan DER kurang dari 45%, bagaimana posisinya bisa beli saham di harga atas sebelum DER kurang dari 45%, kemudian emiten menambah porsi utang hingga DER di atas 45%. Haruskah cut loss? Oke. Bagus pertanyaannya ini, karena juga sering ditanyakan. Jadi setahu saya ada mekanisme toleransi ya. Toleransi misalnya ketika jadi kita tunggu saja sampai muncul daftar efek syariah terbaru dari periode tersebut ya. Misalnya sekarang nih periodenya kan sampai Mei nih. Nah, setelah Mei apakah saham tersebut masih ada diisi atau tidak? Nah, kalau masih ada diisi berarti aman. Nah, kalau misalnya sudah keluar dari isi, maka alternatifnya adalah kita kalau dalam posisi untung kita jual. Nah, kita jual dan keuntungan setelah lewat tanggal katakanlah 30 Mei atau 31 Mei dan mulai 1 Juni, misalnya kita ngejualnya tanggal 2 Juni gitu ya. Maka keuntungan yang bulan Juni itu saja yang kita bersihkan gitu. Nah, kalau karena Mei itu masih syariah. Masih syariah gitu sebenarnya. Nah, itulah yang menjadikan kenapa misalnya sebagai investor saham syariah saya lebih cenderung untuk saham syariah itu trading gitu. Kenapa? Karena tiap 6 bulan kita kadang tidak bisa memprediksi saham ini masuk atau keluar dari isi. Seperti itu ya. Jadi tapi saya juga punya daftar ya. Saya pernah nulis di blog ada 119 atau 117 emiten yang selalu masuk isi. Sejak tahun 2011 tidak pernah keluar dari isi. Artinya saham tersebut langganan. Jadi kalau membeli itu saya rasa itu aman karena secara track recordnya nggak pernah keluar dari isi. Karena setahu saya ada emiten kalau mau saham syariah gitu, saham DJI atau DJI 70 gitu. Jadi mereka yang menyesuaikan. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Kemudian Pak Notaris ya, Pak Sang. Rekomendasi bagus trading sales ini Pak harian atau long term? Saya pribadi sekarang tidak memilih untuk long term dulu. Kenapa? Karena situasinya masih tidak menentu. Jadi gini teman-teman, saya kemarin ketika bursa itu ARB terus setiap hari, saya langsung membuat riset secara pribadi dan saya buat e-booknya saya share gratis. Nanti teman-teman bisa cek di syariahsaham.com, sebelah kanan ada e-book Membahana namanya. Membahana itu membidik saham mempesona gitu singkatannya. Jadi saya kumpulkan data 2008 saham-saham LQ45 yang jatuh, kemudian bandingkan dengan 2020. Kemudian saya muncul ada beberapa nama emiten yang jatuhannya melebihi 2008 dan sahamnya saham syariah. Saya cicil saham tersebut. ARB saya cicil berapa lot gitu, kemudian cicil ke bawah sampai bottomnya saya kena dapat. Nah di bottomnya saya lotnya lebih banyak kan karena piramida terbalik itu, piramida ya. Ya, 1 misalnya 2, 10%, 20%, 30%, 40%. Nah, pas dapat di bawahnya kan jadi harga average-nya jadi bawah gitu. Nah, makanya ketika kemarin saham bursa rebound hampir semuanya saya jual. Kenapa? Karena untungnya sudah di atas 30% gitu. Dalam waktu katakanlah 2 minggu atau mungkin kurang ya berapa hari bursa. Kenapa saya jual? Karena sekarang asumsinya deposito itu 6%. Ketika saya sudah dapat keuntungan 20-30%, asumsinya saya sudah bisa menyimpan deposito itu setara dengan 4-5 tahun. Bagi saya ketika sudah 4-5 tahun deposito itu sudah saatnya take profit gitu. Bisa sebagian, bisa semuanya. Jadi saya kemarin pernah beli di Pega, saya pernah beli di Kalbe Pharma, saya beli di S Hardware,
saham LQ45 yang syariah, kejatuhannya sudah dalam, saya cicil. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Sekarang lihat lagi apakah sekarang indeksnya lagi turun atau lagi naik. Jadi gini, saya punya mungkin share aja ya. Dulu saya menyesal 2008 tuh kabur gitu. Pas jatuh-jatuhnya saya malah tidak memperhatikan pasar gitu. Sekarang saya stay sambil cicil. Kenapa? Karena kesempatan mendapat barang bawah itu kan jarang-jarang ya. Nah, dan ketika misalnya bursa jatuh, kita nggak usah pikirin second liner, third liner lah. Kita nggak usah pikirin saham-saham lapis 2, lapis 3. Sahamnya saham bagus aja, LQ45, JI gitu. Karena itu pun sudah jadi, kata-kata tanda kutip, sudah jadi gorengan, sudah jatuhnya bisa dalam gitu ya. Dan bisa dapat harga diskon lebih. Seperti itu mungkin. Jadi kalau bagi saya sekarang prefernya untuk jangka pendek dulu aja kan, sambil menunggu. Bagi saya pribadi ya, saya menunggu sampai Q2, Q3 atau Q1, Q2 itu minimal kelihatan laporan keuangannya bagaimana, perusahaan yang terdampak bagaimana, kita bisa melihat pemenang nanti di antara yang lainnya. Siapa yang paling bertahan di masa krisis ini. Kemudian, ini ada guru saya Pak Al-Fatih, terima kasih. Bang Nabil nanti boleh nomor WA saya nanti saya tulis di bawah ya, di bisa nanti saya cek. Kemudian Ibu Pisela, saya juga baca buku, saya punya buku Ibu, saya sering jadi acuan juga di grup Star ya, saya sering baca riset di situ. Terima kasih juga memberikan informasi. Isat masih rugi, benar seperti itu. Kemudian ini Brospy ya, bagaimana jika sudah punya saham syariah di portfolio? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau sudah mengalami floating profit dan keluar, itu ada baiknya dijual. Kalau sebelum tanggal efektif, itu profitnya milik kita semuanya, bersih. Tapi kalau sudah tanggal efektif, katanya diberi toleransi 10 hari, itu ijtihadnya. Atau mungkin kalau kita lebih hati-hati setelah hari efektif, misalnya gini Kang, kita ambil yang terdekat ya, Mei ini 1 Juni efektif itu akan ada isi terbaru. Tapi OJK itu sudah merilis daftar efek syariahnya tanggal 22 atau 23 atau 25 lah biasanya. Jadi ada 5 atau 6 hari sebelum efektif itu sudah rilis. Nah, solusinya adalah ketika kita sudah tahu dan ternyata udah floating profit tanggal 25 misalnya, kita jual. Itu semuanya profitnya milik kita. Karena kita menjualnya ketika masih dinyatakan syariah. Tapi ketika kita ngejualnya katakanlah bulan Juni tanggal 2, berarti yang 1-2 Juni itu kelebihannya kita sisihkan aja buat dana sosial. Kalau saya seperti itu. Jadi sekali lagi ini kan masalahnya masalah fikih ya, yang bisa berbeda pendapatnya. Jadi silakan ambil sisi hati-hatinya yang mana. Itu ya, Spy. Kemudian Bang Zeni, finance syariah yang nabung saham, yang recommended apa Mang? Finance syariah cuma 4. BRI, dan paling mudah, BRIS, BRI syariah, BTPS, kemudian PNBS, dan JMAS. JMAS kita lewatkan saja karena itu nggak liquid. PNBS juga kita lewat karena kinerjanya masih belum bagus dan harganya pun gocapan 50-an ya, atau terakhir berapa 60-50 saya lupa. Tinggal 2 berarti BTPS atau BRIS. Nah, BTPS sudah masuk LQ45 artinya lebih liquid. Dan kemarin saya ikut sih BTPS di 1.800 tapi saya jual lebih dini lah gitu. Saya nggak tahu bakal naik lagi karena bagi saya cukup lah, tidak banyak juga ngambilnya. Tapi kalau saya harus jujur, saya pernah nulis di blog ya, bahwa di antara 3 bank yang sudah listing di bursa, itu yang paling bagus kinerjanya BTPS memang. Dari sisi rasio-rasio keuangan perbankan ya, dari rasio NPF-nya. Kalau di bank konven kan NPL, non-perform loan. Kalau di syariah NPF, non-performing fund, itu lebih kecil BTPS ketimbang BRIS. Jadi kalau PNBS saya abaikan dulu, tapi kita fokus kedua itu. Cuman BRIS itu kelebihannya dia adalah anaknya BBRI gitu kan. Setidaknya ada faktor induknya yang berpengaruh gitu ya. Tapi dan BRIS lebih terjangkau buat katakanlah pemula gitu, harganya kan 190-an atau lot 19.000 gitu. Tapi kalau dari bicara kinerja, BTPS lebih bagus ketimbang BRIS ya, seperti itu. Kalau bagi saya seperti itu. Jadi kalau nabung ya mungkin bisa di BTPS, atau kalau ingin harga lebih rendah di BRIS, tapi risikonya lumayan besar. BRIS berisiko singkatannya. Mungkin ya. Kemudian terima kasih Bang Zeni. Sekarang Mbak atau Pak ya? Mbak Nurul atau Pak Nurul Alif. Untuk Sido bagaimana? Sido diuntungkan juga karena farmasi dan ada produknya jamu. Dan kemarin kalau tidak salah laporan tahunannya bagus juga. Dan secara jangka panjang juga lumayan bagus. Jadi Sido boleh dimasukkan, nanti saya cek disebut konsensusnya bagaimana, analisnya Sido itu coverage-nya gimana gitu. Oh, Ibu Besala terima kasih, ada ralat.
laporan ISAT untung kalau nggak salah karena jual tower ya, kalau tidak salah ya. Nanti ada Kang Adi teman saya yang pakar di bidang telco deh, bisa cerita tentang ISAT. BTP sudah saya jelaskan tadi, lebih bagus ketimbang BRIS secara kinerja, dan secara harga pun lebih menarik dan lebih liquid ya, karena sudah masuk LQ45. Oke, kemudian Mas Rifki lagi, bagaimana cara mengetahui salah harga? Oke, salah harga itu sederhana, kalau ingin lebih simpel pakai VBV. Itu paling simpel, jadi bandingkan harga sekarang dibandingkan dengan nilai buku. Bagaimana cara menilai buku? Mudah, aset dikurangi utang, namanya ekuitas. Ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Atau paling gampangnya gini aja, cari PBV-nya yang di bawah 1 gitu. Berarti kalau di bawah 1 itu harga wajarnya masih di atas gitu ya. Kalau berapa persen itu terserah risiko kita masing-masing. Boleh ada yang mengatakan itu 30% gitu. Ada yang 50%, tergantung lah. Ada yang 80% itu silakan. Jadi kalau saya tips value investing itu sederhana. Pertama, cari produknya yang digunakan oleh masyarakat, oleh banyak orang. Yang kedua, manajemennya itu uji bagus. Yang ketiga, secara rasionya lagi jatuh. Gitu. Kalau bicara tadi ya gampang, PER-nya di bawah 10, PBV-nya di bawah 1. Cari aja, nanti bisa di-sorting sendiri ya. Atau bahkan yang lebih murah itu PER di bawah 5, PBV di bawah 0,5, itu lebih murah lagi. Dan sekarang bisa dicek mudah karena lewat online ya. Seperti itu, Mas Rifki. Kemudian Mas Yudi, kenapa rasio utang dijadikan salah satu patokan untuk syariah atau tidaknya? Karena terkait dengan ribawi. Ribawi. Dulu itu sebenarnya pas tahun 2000 berapa? 2002 atau 2003, emiten yang dianggap syariah itu yang dulu bukan ke rasio dari total aset, tapi itu rasio ke ekuitas. Nah, dulu rasionya modal gitu. Aset dikurangi utang, modalnya berapa? Nah, kalau ada utangnya lebih dari sekian persen itu dinyatakan syariah atau tidak. Nah, sekarang direvisi. Namanya fikih. Fikih, kaidah fikih kan produk fikih itu bisa disesuaikan ya. Kalau sekarang kita masih longgar, katakanlah rasio hutangnya masih 45%. Sementara negara tetangga sudah 30% gitu rasio utang yang diperbolehkan. Kenapa? Tadi karena jumlah sahamnya sudah banyak. Jadi kalau di screening itu masih banyak yang tersisa. Kalau kita rasio utangnya diperketat, katakanlah 30%, mungkin tinggal tersisa berapa puluh yang jadi syariah. Itu Mas Yudi. Kemudian Mbak atau Fan Firlana, saya nggak bisa lihat fotonya ya. Setelah corona, market IHSG tidak mungkin tidak mungkin tren turun ya, Mang. Oke, maksudnya gimana? Oke. Setelah corona, kemungkinan pasar itu bisa fluktuatif. Itu pasti. Yang kedua, turun atau naiknya, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau secara teknikal, sekarang masih turun. Dalam beberapa hari ke depan, ya. Nanti mungkin bisa mantul sedikit. Nah, yang harus diwaspadai adalah nanti ketika bulan Mei atau akhir April, itu kemungkinan juga sekarang pertengahan April sudah mulai. Kalau sudah mulai dirilis Q1, ambil sampel, misalnya katakanlah sampelnya ada berapa saham, kemudian kita cek laporan keuangannya anjlok, kinerjanya jatuh, penjualannya jatuh, di situ sudah mulai pasti banyak yang jual suatu emiten itu. Dan itu kalau emitennya emiten blue chip, pasti IHSG ikut turun, karena IHSG ini kan pengereknya saham perbankan. Kita lihat nanti biasanya yang lebih muncul duluan laporan keuangannya itu adalah perbankan. Nah, perbankan yang kelas kakap atau kelas yang big caps-nya itu kita lihat nanti. Kemudian kalau misalnya ada penurunan kinerja, bisa jadi IHSG turun. Jadi kita wait and see sampai akhir bulan ya. Seperti itu. Kemudian Pegas, nah Pak Zeni sudah BRIS ya, tadi udah dibahas BRIS kok bener. BRIS. Kemudian Pak Edwin, Pegas. Pegas ini kalau secara harga sudah jatuh 90% lebih dari tertingginya dalam 5 tahun terakhir ya. Dalam 5 tahun atau dalam berapa tahun terakhir itu sudah dari 6 ribuan ke 600-an kemarin terakhirnya. Maka saya berani nyicil Pegas di 600-an, tapi saya sudah jual juga di 900-an, jadi udah untung 45% ya jual dulu gitu ya. Karena Pegas ini secara kinerja emang turun gitu ya. Kinerja turun, yang satu-satunya menarik ya tadi karena harganya ada udah jatuh, dan saya kira sudah di titik jenuhnya untuk jatuh gitu. Jadi ya buy cicil aja lah kalau untuk Pegas gitu, sambil nunggu kebijakan baru dari pemerintah bagaimana tentang gas. Terima kasih Pak Edwin. Kemudian Pak Abdillah, untuk program nabung saham tidak cocok ya Mang. Tadi asumsinya gitu Pak Abdillah, karena tiap 6 bulan itu ya gini aja, boleh-boleh aja nabung saham syariah, tapi setiap 6 bulan di review gitu aja lah. Dan tadi juga bisa mengandalkan gini, saya berani jamin sampai hari ini ya, saham TLKM, UNPR, ICBP, INDF itu selalu masuk syariah. Yang tadi sebutkan itu, Excel pernah keluar Excel, tapi kalau Telkom, ICBP,
UNVR kalau tidak salah, kemudian Astra itu nggak pernah keluar dari indeks saham syariah. Jadi artinya dalam 10 tahun terakhir konsisten ada di situ gitu. Jadi artinya masih bisa dipegang sebagai tabungan saham syariah sebagai tabungan. Pak Edwin nanya lagi, bedain saham itu salah harga dengan value trap gimana, Mang? Begini, salah harga itu kan sebenarnya sama, dasarnya value investingnya. Nah, ketika ada value trap itu biasanya kita memilih saham yang tanda kutip belum dikenal pasar ya. Artinya kita yang baru mengenalnya aja bahwa saham tersebut salah harga ya, tapi pasar belum tertarik untuk katakanlah membeli saham tersebut gitu. Jadi bagi saya volume, nilai transaksi, kemudian juga coverage analysis, kemudian juga misalnya big fund di balik fund manager, kemudian reksadana. Yang dulu pernah mengajarkan sering ya kita itu cara termudah cari saham yang bagus itu cari saham yang ada di portofolio reksadana. Benar itu. Jadi kalau misalnya itu kemungkinan value trap-nya mungkin tidak terlalu inilah ya. Jadi sekarang kita cari saham yang bagus, yang kapitalisasinya besar, likuiditasnya tinggi, tapi jatuh harganya. Itu kemungkinan baliknya cepat. Gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi kita punya keyakinan saham tersebut murah, tapi cuma kita yang yakinnya. Contoh lah misalnya ada satu saham katakanlah ABCD. Ini PBV-nya 5, PBV-nya 0,5, di bawah 0,5, PR-nya di bawah 5 malah gitu. Tapi ternyata dalam 5 tahun terakhir PR-nya tertinggi cuma 5, PBV-nya pun cuma 0,5, berarti emang di situ-situnya harganya. Jadi bagi saya penting juga melihat PR PBV itu secara pertama dengan sahamnya itu sendiri, relatif terhadap saham itu sendiri, dan secara sektoralnya bagaimana. Jadi dan juga terakhir pasar, apresiasi pasar terhadap saham tersebut bagaimana. Gitu ya Pak Edwin. Mbak Minerva, apa yang harus kita lakukan sebagai pemula ketika fundamental dan teknikal bentrok? Bagi saya di syariah saham itu kita punya asas FATAMA gitu ya. FATAMA itu FA-nya fundamental analysis. Kalau yang Fanta kan, ngambilnya saya FATAMA itu FA-nya fundamental analysis, TA-nya technical analysis, MMA-nya money management gitu. Jadi kalau fundamental bicara what to buy, apa yang bisa dibeli. Nah sekarang banyak yang bisa dibeli karena banyak yang salah harga gitu. Nah when to buy, kapan belinya dijawab oleh technical. Oh ini lagi bearish, ini reversal atau apa. Saya terlalu ngerti sama technical ya. Saya juga masih belajar. Nah terakhir money management. Money management itu mendamaikan keduanya kalau saya. Kita misalnya nggak terlalu ngerti fundamental, nggak terlalu ngerti technical, tapi paham money management, insya Allah aman gitu. Kenapa? Karena money management itu belajar mengikhlaskan risiko dalam trading atau investing gitu. Contoh, saya mau beli saham ABCD, saya siap ruginya 100.000. Nah, ketika saya beli di harga 1.000, gitu, saya beli di harga 1.000 dengan modal 1 juta, berarti saya siap ruginya ketika 10%, berarti nanti 900 harus jual. Nah, itu money management. Apapun metodenya yang dipakai, baik fundamental maupun teknikal, money management itu yang mengatur keikhlasan kita gitu. Makanya belajar money management itu belajar ikhlas dalam berdagang, dalam tradingnya. Mungkin itu Pak Minerva. Jadi bagi saya teknikal fundamental kalau bentrok silahkan sesuaikan dengan profil masing-masing. Kalau fundamentalis ya apapun yang terjadi saya tetap beli kan gitu. Saya average aja. Tapi kalau teknikal saya hindari dulu deh. Nanti kalau udah di bottom saya baru beli. Nah itu kan tidak masalah, berbeda pandangan ya. Yang penting tadi dua-duanya bisa damai di money management. Gitu ya Pak. Kemudian Pak Bung Ramza, Pak Ramza. ROE itu saya pernah membuat rata-rata. Jadi saya pernah tahun berapa saya lupa ya. Saya buat rata-rata ROE dari return on equity dari semua saham yang ada di Bursa Efek itu rata-rata 12%. Artinya ketika ada saham yang ROE-nya di atas 12% itu dia mengalahkan atau outperform dari saham-saham lainnya gitu. Jadi mengungguli saham-saham lainnya. Jadi kalau ada saya amalnya 15% ke atas lah. Kalau 15% ke atas itu lebih bagus gitu. Kalau 20% lebih bagus lagi ya. Seperti itu Pak Ramza. Kemudian Pak Salam, Mang saham konstruksi gimana? Kalau menurut saya saham konstruksi sekarang mengalami perlambatan dan makanya harganya juga jatuh, terefleksikan di harga sudah jatuh dalam ya. Sehingga nanti jadi gini, kalau saya membuat sedikit tips ya. Konstruksi itu kita lihat saham-saham konstruksi BUMN yang kontribusi pendapatannya tidak mengandalkan dari APBN. Kenapa? Karena APBN sekarang itu pasti banyak terserap untuk COVID-19, untuk
penanggulangan antisipasi dari virus tadi ya. Jadi banyak terpangkas ke sana. Jadi mungkin akan agak direm dulu untuk konstruksi dan infrastruktur ya. Nah, jadi kita cari, clue-nya adalah cari BUMN atau konstruksi BUMN. Karena kenapa saya sarankan BUMN? Karena itu yang paling besar market cap-nya di situ ya. ADI, PTPP, SKT, Wika. Cari di antara itu yang kontribusi pendapatannya tidak lagi mengandalkan dari APBN. Katakanlah misalnya dari APBN cuma 20% atau 30%. Jadi dia sudah mulai mendiversifikasikan proyeknya ke swasta. Itu mungkin akan tidak terlalu tergoyang oleh oleh alokasi APBN yang terbaru karena dia masih punya income dari yang lain. Tapi catatannya industrinya juga jalan gitu. Karena kan mungkin sekarang lagi ngerem juga yang swasta juga. Jadi menurut saya konstruksi memang sekarang saatnya lagi turun lah, kurang menarik ya untuk tradingnya atau mungkin ya tradingnya pendek mungkin lebih menarik. Tapi kalau buat invest mungkin kita lihat lah Q1 Q2 nanti bagaimana kinerjanya. UNTR setahu saya pernah atau tidak ya? Saya harus cek ya. Nanti teman-teman bisa cek lah di tulisan saya, nanti saya share di grupnya yang atau di Syariah Saham atau dimanapun saya share lah. Saya pernah nulis karena dulu awal-awal bikin blog saya rajin sekali itu nulis daftar. Makanya tadi Eyang terima kasih memberikan saya tugas sekarang untuk sharing karena saya terpacu lagi untuk mendata LQ45 yang syariah itu yang lainnya kayak tadi tuh muncul data-data tersebut tuh kan perlu kerajinan gitu ya. Perlu rajin gitu. Dulu saya waktu bikin blog pertama kali semangat itu rajin banget itu saya bikin data-data yang saya suka aja gitu ya, bukan untuk apa-apa. Nanti saya cek ya yang UNTR Pak Edo. Kemudian Bu Umi nih kalau Pak Hamsi diberi pilihan invest di TMG atau Unilever, saya pilih Unilever, Bu. Kenapa? Ya tadi lah Unilever itu saham sejuta amat, saham idaman investor Indonesia gitu. Jadi ya saya pernah punya kelakar tidak sah investor Indonesia kalau nggak pernah beli Unilever lah gitu, investor ya, bukan trader. Kalau ITMG itu kan dia dividennya menarik tapi harganya sudah jatuh. Kalau yang namanya saham-saham komoditas itu saya tidak merekomendasikan untuk hold jangka panjang. Karena saya punya data, dalam 20 tahun terakhir, sektor yang selalu bertahan di krisis, kemudian sektor yang meskipun tidak melonjak naiknya, tapi stabil itu consumer goods. Gitu. Kalau pertambangan itu pernah naik ratusan persen, tapi anjloknya pun ratusan persen. Coba bayangkan aja sekarang, misalnya saham PTBA pernah ke berapa terakhir? 5.000 atau 4.000, jatuh ke 1.600. Indika pernah ke 3.000 atau 4.000 ya. Kemarin jatuh ke sekitar 400-an. Kan seperti itu. Kalau pertambangan seperti itu. Atau pertanian misalnya. Ali dulu belasan ribu, sekarang 4.000-an. Elsip dulu 2.000-an, sekarang kemarin menyentuh 500-an. Jadi komoditas itu untuk investasi sangat tidak aman. Kalau buat trading sangat meyakinkan, sangat enak lah. Elsa misalnya kemarin beli di 100-an, sekarang udah hampir 200 lebih kan, itu menarik sekali kalau buat trading gitu. Tapi kalau buat investing ya tadi kapan waktunya kalau tidak cocok bisa jadi amblas semuanya gitu ya, Bu Umi ya. Jadi kalau disuruh milih TMG Unilever, saya pilih Unilever. Jadi saya pernah membuat riset tahun 2017 ya. Jadi saya kumpulkan saham-saham LQ45 yang syariah, kemudian saya tarik risetnya sampai tahun 93. Jadi bayangkan 24 tahun saya merisetnya itu. Kemudian muncul ada 2 saham yang CAGR-nya, Compounded Annual Growth Rate atau tingkat kenaikan harga tahunannya itu melebihi rata-rata Warren Buffett. Yang pertama Unilever, yang kedua Pakuan Jati. Jadi yang pertama di consumer, yang kedua di properti. Tapi itu sampai 2017. Kalau teman-teman mau cari dari 2009 ke 2020, saya sedang menganalisis itu. Kebetulan saya lagi banyak di rumah, jadi iseng-iseng saya bikin lagi riset kecil-kecilan seperti itu. Nanti saya rilis apakah di YouTube atau di Instagram datanya gitu ya. Jadi saya suka lagi meneliti itu. Jadi ternyata peta berubah dari 2009 ke 2020. Bukan lagi Unilever yang menarik gitu. Bukan lagi Unilever tuh tidak masuk di 5 besar yang menarik untuk buat kenaikan harganya, karena Unilever cenderung stagnan di 5 tahun terakhir. Itu ya Bu Mi. Kemudian Pak Hari, Eyang, mohon maaf saya sampai jam berapa ya? Silakan, saya kasih waktu karena
itunya menarik sekali, mungkin bisa sampai jam 10 kalau yang lain masih pada mau gitu. Oke, siap ya. Nuhun. Silakan. Karena Saya sukar ketemu Pak Mang Amsi ini. Ya. saya Silakan. juga Kita ya, siap. sampai jam 10. Nuhun ya. Silakan kalau yang sudah ngantuk ya silakan meninggalkan chatting ini. Silakan tidur. Tapi toh besok nggak kemana-mana juga gitu. Nuhun. Silakan. Ya, nuhun ya, Yang. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Pak Hari nanya ciri-ciri calon saham multi-bagger apa ya, Mang? Gini, Pak. Saya punya satu ilustrasi ya. Yang namanya multi-bagger itu kan puluhan sampai ratusan, 10 sampai ratusan kali gitu ya. Pertama, yang saya lihat adalah ketika salah harga. Salah harganya misalnya gini, tahun 2016 ya. Saya pernah menemukan dua saham. Pertama BRPT, yang kedua Indika. Kemudian saya telepon Pak Lokeng Hong. Pak, saya menemukan dua saham. Yang pertama BRPT, yang kedua Indika. Bapak pilih mana? Saya pilih Indika katanya. Waktu itu BRPT harganya 100-an, Indika harganya juga 100-an. Jadi sama-sama 100-an rupiah harganya. Tapi dua-duanya saya nggak bisa beli. Kenapa? Karena saham non syariah. Itu satu. Jadi saya nggak bisa beli semua saham gitu ya. Waktu itu Indika dan BRPT nggak masuk isi. Tapi menarik secara valuasi. Kenapa? Karena Indika itu harganya 100, nilai bukunya 2.000 kalau tidak salah. Atau 3.000 ya. BRPT pun demikian. Jadi artinya dari 100 ke 2.000 itu kan ada 20 kali lipat. Nah itu secara nilai buku. Ambil satu book value yang sederhana gitu ya. Ekuitas sebagai jumlah saham yang beredar itu kan jadi nilai buku. Ketika saya harganya 100, nilai bukunya 2.000, kan itu ada 20 kali lipat rentang yang bisa 20 kali bagger tadi ya, yang bisa kita jangkau gitu. Dan akhirnya Indika bahkan menembus lebih dari 2.000. BRPT bahkan menembus lebih dari 4.000 sebelum stock split ya. 3.000 atau 4.000 saya lupa. Pokoknya dua saham tersebut memang ajib akhirnya gitu. Nah, itu yang pertama dari sisi fundamental. Jadi dari sisi fundamental PBV itu dahsyat gitu. Nah, tahun ini saya menemukan juga saham seperti itu. Tapi ketika saya share ke Pak LKH, dia bilang jangan Mang, itu manajemennya kurang bagus gini. Tapi secara valuasi itu memang menarik gitu. Harganya kemarin sempat nyentuh terendahnya 69 gitu ya. Harganya menyentuh 69, tapi nilai bukunya ada di 1025 atau 900 saya lupa. Artinya masih ada 15 kali lipat gitu. Kemudian yang menariknya saham tersebut di Q3, sekarang kuliahnya belum ada. Saya nanti kalau kuliah saya infokan. Di Q3-nya itu disetahunkan itu Rp71 laba bersih per sahamnya. Laba bersih per sahamnya Rp71. Sementara kemarin harganya 69. Artinya ketika harga menyentuh 69, pernya itu di bawah 1. Seperti itu kan. Silakan nanti cari sahamnya. Nanti kalau saya kasih tahu nanti saya pom-pom deh. Tapi saya bergerak kasih clue deh, saham tersebut ada di sektor trade and service. Cari di situ ya, banyak lah di situ. Di retail. Jadi itu salah satu saham yang menarik, tapi ketika saya konfirmasikan ke katakanlah value investor Indonesia, dia bilang jangan. Alasan sederhana, dia manajemennya kurang bagus katanya. Manajemennya ada masalah dengan masalah obligasi dan yang oke. Akhirnya saya juga menyimpan, tapi saya cicil dikit-dikit aja gitu ya. Siapa tahu beneran bagger kan seperti itu. Jadi kalau yang pertama tadi dari sisi fundamental seperti itu. Kalau dari sisi teknikal, di Syariah Saham kita buat semacam screening. Jadi gini, Kang Evan tadi kebetulan saya juga ada webinar sama Kang Evan di sore hari tadi. Mungkin teman-teman juga ada yang gabung lagi di sini. Nih, Kang Evan tuh sama kita sama saya waktu itu sama Kang Adi juga, kita bikin satu screener yang untuk menjaring saham-saham panca saham waktu itu. Ada 5 saham yang fenomena tahun 2016. Dan ketahuan kesininya itu sebagiannya terjerat di Jiwasraya ya. PPRO, BRPT, PPRO, INAP, BRPT, SMBR, sama Nickel. Coba kalau teman-teman lihat 2016, 5 saham tersebut itu ajib-ajib semuanya. NIKL dari 50 ke 6.000. INAP dari 100 ke 5.000-an. BRPT juga melonjak. Nah, dari sisi teknikal itu ternyata ada kesamaan. Kelima-limanya itu adalah saham yang super strong uptrend. Artinya, akhirnya muncullah skinner emas yang sering saya share di
website Syariah Saham. Jadi inspirasinya dari situ, inspirasinya dari 5 saham yang fenomenal tahun 2016. Dan ternyata screener itu terpakai di 2017 untuk menyaring saham-saham Indika Energi dari harga ratusan ke harga ribuan. Kemudian di tahun 2018 kita menjaring ERA. Di 2019 kemarin terjaring MDKA. Misalnya seperti itu. Jadi di 2020 terjaring POL meskipun nggak liquid ya, tapi dengan screening tersebut kita menemukan saham-saham yang kemungkinan multi bagger tadi gitu. Jadi kenapa? Karena kita hanya pilih saham yang super uptrend. Jadi ketika super uptrend itu di definisi kita itu kita ambil juga dari beberapa literatur, ketika ada 3 EMA, 3 moving average yang sudah ditembus oleh harganya. EMA 30, EMA 30, EMA 100 dan EMA 200. Jadi ketika sudah di atas itu saham tersebut kemungkinan bullish. Nah, itu secara teknikal. Jadi, secara fundamental kita menggunakan nilai wajar, bisa pakai nilai buku, bisa pakai metode DCF, apapun metodenya silakan dipakai. Kemudian di teknikal kita bisa men-screenernya secara tadi, menggunakan screener yang saham-saham yang strong uptrend ya. Seperti itu. Itu ya Pak Hari ya, mungkin bisa menjawab. Pak Nurul, cara belajar teknikal dengan mudah agar cepat ngerti gimana emang? Mungkin bisa dimulai dari belajar tentang support resistance, tentang tren, kayak gitu aja sih. Kemudian tentang, di sini banyak guru-guru saya, di sini mungkin ada termasuk yang juga ahli di teknikal, kemudian ada Pak Al-Fatih, ada Om Arya, ada Mbak Linda Lee, ya. Mungkin bisa belajar lah ke guru-guru saya itu tentang ada yang Fibonacci, ada yang pakai garis, support resistance, ada yang pakai uptrend, trend, ada yang pakai moving average. Yang terpenting ini Pak, kalau teknikal itu pilih cluster indikator. Kita juga pernah menulis di web kita, jangan sampai indikator itu menumpuk dari satu cluster. Misalnya osilator itu ada stokastik, ada, saya kurang paham ya, tapi saya coba jelaskan dikit aja. Ada stokastik, ada CCI, kemudian ada yang lain lagi, misalnya ada RSI ya, Relative Strength Index. Nah, pilih satu aja yang dipakai apa. Kemudian momentum, misalnya ada MACD, ada yang lain, pilih satu gitu. Kemudian volume misalnya. Jadi jangan semua dipasang sampai harganya kelihatan, yang kelihatan indikator gitu. Tapi yang kita pilih aja salah satu. Mungkin ada juga yang lebih nyaman di di Ichimoku kan, ada juga gitu seperti itu. Itu ya Pak. Pak, makasih. Mohon. Kelihatannya saya mungkin batasi pertanyaan kepada 2 pertanyaan lagi. Boleh. Itu kita saat ambil alih kembali. Terima kasih. Oke, siap Yang. Jadi yang 2D ya? 2 lagi ya? Ya, silakan. Ini dari Om Rik ya. MM tiap turun berapa persen, sih cicil bertahapnya. Oke, yang pertama MM, yang kedua tips screening teknikal ya. Yang screening teknikal saya kira udah saya jelaskan tadi dengan kriteria emas, jadi teman-teman nanti tinggal boleh melihat di website kita. Sekarang kebetulan lagi sepi karena lagi nggak ada uptrend, nggak ada yang strong uptrend, jadi screenernya sepi, nggak ada gitu ya, kosong dari sejak akhir Maret tuh nggak ada yang terjaring sama screener kita. Itu bagi kita ya yang pakai super uptrend. Kemudian kalau money management itu juga diserahkan kepada masing-masing stylenya. Kalau saya sih sederhana, jadi money management itu saya siap rugi berapa. Misalnya gini, saya juga pernah ngajarin ini ke teman-teman ya. Ini pola saya gitu. Misalnya dalam 1 bulan kita siap rugi berapa dari modal, katakanlah siap ruginya 10% dari modal, kemudian 10% itu mau di-share ke berapa saham, katakanlah 5 saham, berarti per sahamnya 2%. Nah, 2% itu di saham tersebut misalnya dari modal berapa. Gitu. Jadi pada akhirnya money management itu banyak variasinya. Ada yang memakai aturan Alexander Elder misalnya, kalau tidak salah seperti itu. Tapi saya belum baca banyak. Tapi kalau saya belajar dari guru saya seperti itu. Jadi kalau mau masuk kita tentukan siap titik beli di berapa, siap stop loss di berapa, rentangnya berapa, kemudian rentang tersebut dari harga dari persentase kerugian berapa persen. Jadi saya nanti masuk lotnya berapa. Jadi money management bagi saya adalah mengatur jumlah lot. Jadi ketika saya siap, katakanlah gini, saya siap rugi 100.000 dari modal 1 juta. Berarti siap ruginya 10% per posisi saham tersebut. Gitu ya. 10% itu dari harga berapa? Misalnya saya masuk dari harga 1.000, berarti 900 harus cut loss. Kalau saya seperti itu. Nah, kalau dalam sisi cicil, tadi 10, 20, 30, 40.
10%, kemudian dia jatuh lagi, katakanlah 10%, saya cicil lagi 20%, jatuh lagi 10%, saya cicil lagi 30%, saya jatuh lagi, sampai 4 kali nyicil, udah selesai itu, sudah aja setelah itu. Apakah posisinya di cut loss atau kita hold, karena kemungkinan kalau sudah jatuhnya dalam itu berapa kali ARB, biasanya kemungkinan masih ada harapan untuk mantul lagi. Itu saja mungkin dari saya, yang karena udah 2 pertanyaan terakhir dan tidak ada lagi pertanyaan. Baik, terima kasih Bang Afsi atas kesediaannya memberikan pencerahan kepada para anggota atau peserta webinar malam ini. Sungguh sangat mengasyikkan presentasinya. Saya bisa mengatakan bahwa ini adalah great presentations lah. Saya merasa beruntung bahwa bisa memberikan para peserta presenter, salah satu presenter yang terbaik lah begitu. Untuk para peserta yang lainnya, seperti saya sampaikan tadi, maka sebelum bulan puasa ini, sebelum Ramadan dimulai, kita akan mengadakan 2 webinar lagi. Pertama adalah webinar mengenai trading in bearish time, ya. Cara-cara trading pada waktu bearish seperti saat ini. Ini nampaknya akan diperuntukkan bagi mereka-mereka yang sudah sedikit menguasai analisa teknikal dan analisa fundamental, terutama analisa teknikal, termasuk misalnya candlestick, ya. Yang kedua adalah tanggal 22 nanti, ini bukan untuk para pemula, kita akan memberikan pelajaran kepada mereka-mereka yang berinvestasi, pelajaran investasi secara sederhana, dengan tidak usah menguasai ilmu keuangan yang baik, tidak menguasai ilmu persahaman yang baik, akan tetapi dengan teknik-teknik sederhana kita akan berikan kepada para peserta webinar nanti untuk bisa berinvestasi, terutama dalam keadaan seperti saat ini, di mana orang mengatakan bahwa kita bukan mencari kesempatan di dalam kesempitan, ya. Kita tidak ingin memanfaatkan bearishnya market atau memanfaatkan kesulitan perusahaan, tapi justru dalam waktu sekarang inilah kita bisa menilai perusahaan-perusahaan mana yang bisa bertahan dan mana yang tidak bisa bertahan. Oleh karena itu nanti di dalam Simple Investing akan kita berikan pelajaran-pelajaran untuk bisa mengidentifikasikan perusahaan-perusahaan tersebut. Maaf, bukan saham-saham, akan tetapi perusahaan-perusahaan. Selanjutnya juga untuk mereka-mereka para pemula, kita G-Club dari mulai berdirinya ini merupakan salah satu atau beberapa kumpulan pelatihan G-Club yang sangat banyak diminati oleh para pemula, yaitu kursus dasar trading, terutama menitik beratkan kepada analisa teknikal, dan kursus dasar fundamental, ya. Ini juga akan kita adakan nanti apakah di bulan puasa, tapi biasanya bulan puasa kita tidak untuk menghormati Ramadan, kita tidak terlalu banyak mengadakan pelatihan. Kemungkinan setelah bulan Ramadan nanti kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan secara reguler yang bisa diikuti oleh para trader maupun investor pemula yang ingin mencari kesempatan atau meraih peluang keuntungan di pasar modal. Saya mengharapkan juga mungkin Mang Afsi pada waktu-waktu yang akan datang bisa memberikan kontribusinya pada acara-acara G-Club TV. Saya kira cukup sekian untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada presenter Mang Afsi yang telah meluangkan waktunya memberikan pencerahan kepada para peserta, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah mengikuti acara malam ini. Acara secara resmi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Salam warahmatullahi wabarakatuh.